Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya R.I. Story, kisah yang berjudul Parang Mayit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sepanjang perjalanan pulang, Surti hanya menunduk. Sepeda motor yang digendari Pak Hardi melaju perlahan di jalan desa yang gelap. Sesekali Pak Hardi menoleh, ingin berkata sesuatu, tapi tidak tahu harus memulai dari mana. "Surti, kalau ada yang bisa aku bantu, bilang saja," kata Pak Hardi akhirnya. Surti hanya mengangguk. "Terima kasih Pak, tapi biayanya pasti mahal. Saya nggak tahu harus bagaimana." Setibanya di rumah, Surti membantu ibunya berbaring kembali di ranjang. Ia menyelimuti tubuh ibunya dengan hati-hati, memastikan posisi ibunya nyaman sebelum memberikan obat yang diresepkan oleh dokter. "Ibu, ini obat dari dokter. Surti bantu minum ya," katanya lembut, menyembunyikan rasa panik di hatinya. Bu Nur yang sudah sadar dari pingsannya membuka mata sejenak, menatap Surti dengan pandangan lemah namun penuh kasih. "Terima kasih nak," gumamnya lirih sebelum kembali memejamkan mata. Pak Hardi yang berdiri di dekat pintu mencoba menghibur Surti. "Surti, kamu harus tetap kuat. Kalau butuh apa-apa, bilang saja ke saya atau Pak Kades. Meski kami nggak punya banyak, kami pasti bantu semampu kami." Surti memaksakan senyum kecil. "Terima kasih Pak, tapi saya tidak mau terlalu merepotkan." Pak Hardi mengangguk pelan. Setelah berpamitan, ia meninggalkan rumah, membiarkan Surti kembali dalam keheningan. Setelah memastikan ibunya tertidur lelap, Surti melangkah keluar rumah. Ia duduk di bangku kayu tua yang menghadap halaman. Langit malam bertabur bintang, namun keindahannya tidak mampu mengusir kegalauan di hatinya. Matanya menatap jauh ke langit kelabu. "Bapak, apa yang harus Surti lakukan?" bisiknya dengan suara bergetar. Ia teringat kata-kata dokter tentang biaya rumah sakit. Uang hasil panen yang tersisa tidak cukup untuk membayar perawatan. Sumbangan dari warga sudah terpakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli obat-obatan sebelumnya. Ladang bapaknya yang dulu menjadi sumber penghidupan keluarga kini terbengkalai karena tidak ada yang mengurus. Ia berpikir untuk meminjam uang dari Pak Kades atau Pak Hardi. Namun ia tahu mereka juga hidup pas-pasan. Paling-paling mereka hanya bisa membantu biaya kecil untuk obat saja, seperti yang dikatakan Pak Hardi. Surti menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai mengenang. Dalam kesendirian, ia merasa begitu kecil dan tidak berdaya. "Bapak, kalau Bapak ada di sini pasti Surti nggak akan bingung seperti ini, Pak. Ibu harus dibawa ke rumah sakit, tapi kita nggak punya apa-apa. Apa yang harus Surti lakukan?" Pikirannya berputar pada suatu kemungkinan yang membuat hatinya berat, menjual tanah keluarga. Air matanya jatuh. Ia terjepit di antara dua pilihan, mempertahankan ladang sebagai amanah dari bapaknya atau mengorbankan ladang demi menyelamatkan ibunya. Surti masih melamun saat terdengar suara pelan dari dalam rumah. "Surti!" Ia segera menghapus air matanya dan masuk ke dalam, menghampiri ranjang ibunya. "Ibu, ada apa Bu?" Bu Nur membuka mata perlahan, menatap putrinya dengan senyuman tipis. "Maaf ya nak, Ibu jadi merepotkan kamu terus." Surti menggenggam tangan ibunya. Matanya berkaca-kaca saat ibunya berucap seperti itu. Rasa takut dan sedih menjadi satu di dalam dirinya. "Ibu jangan bilang begitu Bu. Surti tidak pernah merasa merepotkan. Surti cuma punya ibu sekarang. Kalau bukan Surti, siapa lagi yang jagain ibu?" Balas Surti mencoba menguatkan diri. "Ibu tahu kamu pasti capek, tapi kamu anak yang kuat. Ibu bangga sama kamu." "Ibu jangan bilang seperti itu. Ibu pasti sembuh. Kita akan terus berjuang, Bu," jawab Surti dengan suara parau.
Surti, apapun yang terjadi nanti, kamu harus tetap kuat ya. Jangan mikirin hal-hal aneh. Dan ingat, ladang kita jangan sampai dijual. Itu perjuangan bapakmu. Itu juga masa depanmu. Balas Bu Nur tersenyum kecil dengan sorot mata yang penuh arti. Surti tidak sanggup lagi menahan tangis. Ia memeluk ibunya erat-erat, merasakan kehangatan tubuhnya yang semakin rapuh. Ibu jangan ngomong seperti itu, Bu. Surti nggak mau kehilangan ibu. Ibu cuma ingin kamu bahagia, nak. Bisik Bu Nur sebelum akhirnya kembali terlelap dalam kelelahan. Surti duduk di samping ibunya, menatap wajah lelah itu dengan penuh kasih. Ia tahu waktu tidak berpihak padanya, dan itu membuat hatinya terasa seperti dirobek. Setelah memastikan ibunya tidur pulas, Surti kembali ke teras rumah. Ia menatap langit, berlutut, dan berdoa dengan sepenuh hati. Ya Allah, berikan aku petunjuk, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak mau kehilangan ibu, tapi aku juga nggak bisa melanggar janji Bapak untuk menjaga tanah ini. Namun saat ia menimbang-nimbang, hatinya semakin tertekan. Ia tidak melihat jalan lain selain menjual tanah keluarga. Hanya Bu Nur, seorang yang Surti miliki saat ini. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupannya tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Pagi itu Surti bangun dengan hati yang semakin berat. Langit di atas desa Wulung Jati tampak kelabu, seolah ikut merasakan kepedihan yang membelenggu dirinya. Ia melangkah ke halaman rumah, memetik beberapa tangkai bunga kamboja yang tumbuh di dekat pagar bambu rumah. Tangannya gemetar saat mencabutnya, seolah bunga itu menjadi simbol dari keputusan sulit yang akan ia bawa ke pemakaman pagi ini. Dengan langkah pelan, Surti berjalan menyusuri jalan setapak menuju pemakaman desa. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan kenangan bersama almarhum bapaknya, sosok Pak Gunawan yang gigih dan penyayang, dan selalu menjadi pelindung bagi keluarganya. Kini hanya tersisa dalam ingatan. Setibanya di pemakaman, Surti berhenti sejenak di pintu gerbang. Matanya menatap hamparan nisan yang berjejer rapi, sementara angin pagi menyambut lembut wajahnya. Ia menghela nafas panjang, berusaha menguatkan diri sebelum melangkah ke makam bapaknya. Di depan nisan sederhana yang terbuat dari batu, Surti berlutut. Ia meletakkan bunga kamboja yang tadi dibawa di atas pusara. Tanah di sekitar makam masih tampak lembab, mengingatkan Surti bahwa bapaknya baru saja dimakamkan beberapa minggu lalu. Air mata mulai mengenang di matanya, bahkan sebelum ia membuka mulut. "Pak, Surti datang." Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Ia menunduk, tangannya menyentuh tanah yang menutupi tubuh bapaknya. Sentuhan itu membuat semua emosi yang selama ini ia tahan pecah begitu saja. Air matanya mengalir deras dan tubuhnya terguncang oleh isakan. "Pak, maafkan Surti. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi." Ucapnya dengan suara parau. Ia menarik nafas, namun justru semakin sulit untuk berkata-kata. "Ibu sakit, Pak. Dokter bilang harus dibawa ke rumah sakit. Kalau enggak, ibu..." Ia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Surti memejamkan matanya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang selama ini ia takuti. "Pak, aku tahu Bapak nggak pernah mau ladang itu dijual. Itu perjuangan Bapak. Tapi kalau tanah itu harus dijual untuk menyelamatkan ibu, aku akan melakukannya." Tangisnya semakin pecah. Kata-kata itu terasa seperti duri yang menggores hatinya. Ia menggigit bibir, menahan isakan agar tidak terlalu keras meski hatinya sudah remuk. "Surti nggak punya pilihan lain, Pak," lanjutnya dengan suara yang bergetar. "Surti nggak mau kehilangan ibu juga. Aku tahu ini salah. Aku tahu Bapak pasti kecewa. Tapi apalagi yang bisa aku lakukan? Surti nggak sanggup lihat ibu kesakitan seperti ini." Surti membungkukkan badan, hampir mencium tanah makam bapaknya. "Tolong maafkan aku, Pak," bisiknya pelan, diiringi dengan doa yang terus ia ucapkan dalam hati. Di tengah tangisnya, bayangan kenangan bersama bapaknya muncul satu persatu di benaknya. Ia ingat bagaimana Pak Gunawan selalu mengajaknya ke ladang, mengajari cara menanam jagung dan cabai dengan penuh kesabaran. Ia juga teringat bagaimana bapaknya sering berkata dengan nada tegas namun penuh cinta. "Ladang ini bukan cuma tanah, Surti. Ini adalah keringat dan doa Bapak. Jangan pernah kamu biarkan tanah ini berpindah tangan. Ini untuk masa depanmu."
Kenangan itu membuat Surti merasa seperti anak yang durhaka. Ia memejamkan mata lebih erat, seolah berharap bisa mendengar suara bapaknya lagi, memberikan jawaban atas kebimbangannya. Tapi yang ia dapatkan hanya sunyi yang semakin menekan. Pak, Surti nggak mau menghancurkan mimpi Bapak, tapi aku juga nggak mau kehilangan ibu, gumamnya dengan suara yang nyaris hilang. Ia mengangkat wajahnya, menatap nisan itu dengan pandangan penuh air mata. Dalam hati ia berharap bapaknya memahami apa yang ia rasakan. Ia berharap keputusan ini tidak membuat dirinya menjadi anak yang melupakan perjuangan orang tua. Surti menyatukan kedua tangannya, berdoa dengan penuh harap. Bibirnya bergetar saat melafalkan setiap kata. Memohon maaf dan meminta petunjuk. Ya Allah, kalau keputusan ini salah, tolong tunjukkan jalan lain. Kalau ini satu-satunya cara, tolong beri aku kekuatan. Aku nggak mau membuat Bapak kecewa, tapi aku juga nggak bisa kehilangan ibu. Angin pagi kembali berhembus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Di tengah keheningan itu, Surti merasa seolah angin tersebut adalah jawaban dari semesta. Memberi isyarat bahwa apapun yang ia pilih, semua akan memiliki konsekuensinya. Setelah beberapa waktu, tangis Surti mulai mereda. Meski rasa sesak di dadanya belum juga hilang, ia menunduk sekali lagi, mencium nisan bapaknya sebagai tanda hormat. Pak, Surti akan terus berjuang. Apapun yang terjadi nanti, aku janji gak akan melupakan semua yang sudah Bapak ajarkan. Dengan langkah yang gontai, Surti bangkit dari lututnya. Ia memandang makam itu untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi. Setiap langkah terasa berat, seperti menyeret seluruh beban yang ada di hatinya. Surti tahu, keputusan ini tidak akan pernah mudah, tapi demi ibunya ia rela mengorbankan segalanya, termasuk amanah terbesar dari almarhum bapaknya. Surti membawa map coklat berisi surat tanah keluarga yang selama ini menjadi simbol perjuangan bapaknya. Hatinya terasa berat, tapi ia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Ia harus segera menjual tanah itu agar bisa membawa ibunya ke rumah sakit. Dengan tekad yang terpaksa, ia melangkah menuju rumah Juragan Damar, sosok yang sebelumnya pernah menawarkan harga tinggi untuk tanah tersebut. Sesampainya di sana, Surti melihat dua pria yang duduk di bangku panjang di teras. Mereka adalah Joko dan Roni, dua anak buah kepercayaan Juragan Damar yang sering terlihat melakukan tugas-tugas kotor untuk majikannya. Ada angin apa ini Surti kesini? Sapa Joko sambil tersenyum menyeringai. Roni ikut menimpali, suaranya penuh nada menggoda. Ada Neng Surti, mau ketemu siapa? Atau jangan-jangan mau ketemu saya? Surti menahan rasa tidak nyaman yang menyergap. Ia menghirup nafas dalam-dalam sebelum menjawab dengan tenang. Saya mau ketemu Juragan Damar, ada urusan penting. Mendengar itu, Joko dan Roni saling melirik. Senyuman mereka berubah menjadi tatapan penuh arti. Oh, urusan penting ya? Jangan-jangan soal tanah Pak Gunawan? Surti mengangguk pelan, membuat keduanya semakin antusias. Tunggu di sini, biar saya panggilkan juragan. Namun alih-alih memanggil, mereka mengantar Surti langsung masuk ke dalam rumah besar itu. Di ruang tamu, Juragan Damar sudah menunggu dengan senyum khasnya yang penuh kepalsuan. Ia mengenakan pakaian santai, namun sikapnya tetap menunjukkan keangkuhan. Surti duduk di kursi berseberangan dengannya, sementara Joko dan Roni berdiri di dekat pintu, mengawasi dengan tatapan mencurigakan. Juragan Damar menyipitkan matanya, memperhatikan map coklat yang Surti bawa. Jadi akhirnya kamu berubah pikiran ya? Katanya, suaranya terdengar licik. Surti menggigit bibir, merasa jengah dengan nada yang meremehkan itu. Iya Pak, saya ingin menjual tanah Bapak, tanah almarhum Bapak saya, ucap Surti. Suaranya terdengar sedikit ragu. Juragan Damar tertawa kecil, seolah puas dengan jawaban itu. Pilihan yang bijak, Surti. Saya sudah lama menunggu kesempatan ini. Boleh, saya lihat suratnya. Dengan tangan gemetar, Surti membuka map dan menyerahkan surat tanah tersebut. Juragan Damar mengambilnya, memeriksa dokumen itu dengan teliti. Sesekali matanya melirik ke arah Surti, terutama pada wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang anggun. Ada kilatan nafsu di balik pandangannya. Surat-suratnya lengkap. Berapa kamu ingin menjualnya? Katanya sambil tersenyum. Seperti yang pernah juragan tawarkan pada Bapak. Baiklah, saya setuju dengan harga yang pernah saya tawarkan.
kamu memang anak yang pintar, balas Juragan Damar seraya tertawa kecil. Juragan Damar bangkit dari duduknya menuju kamarnya. Tidak lama kemudian kembali dengan amplop coklat tebal yang terlihat berisi uang dalam jumlah besar. Juragan Damar menyerahkan amplop itu kepada Surti. Ini uangnya, sesuai kesepakatan. Kamu tinggal tanda tangan di sini, maka semuanya selesai, katanya sambil menyodorkan kertas perjanjian. Surti membaca perjanjian itu dengan seksama, memastikan semuanya sesuai sebelum akhirnya menandatangani. Begitu selesai, ia menerima amplop itu dengan kedua tangannya. Juragan Damar tersenyum puas, namun tatapannya tetap tidak lepas dari Surti. Semoga uang ini bisa membantu keluargamu. Kalau butuh bantuan lagi, jangan sungkan-sungkan datang ke sini. Surti hanya mengangguk merasa lega meskipun hatinya masih diliputi perasaan bersalah. Ia segera pamit dan meninggalkan rumah itu. Setibanya di rumah, Surti segera masuk sambil membawa amplop uang itu. Di pikirannya hanya ada ibunya yang sedang terbaring lemah di kamar. Ibu, kita punya uang. Aku bisa bawa ibu ke rumah sakit sekarang, serunya penuh harapan. Tidak ada jawaban apapun, mungkin ibunya sedang terlelap, pikir Surti. Namun langkahnya terhenti ketika ia tiba di depan kamar ibunya. Pintu kamar itu setengah terbuka, memperlihatkan tubuh ibunya yang tergeletak di lantai. Surti membeku di tempat, amplop coklat di tangannya terjatuh, dan uang di dalamnya berserakan di lantai. Ibu! Surti berlari mendekat, lututnya langsung jatuh ke tanah. Ia melihat wajah ibunya yang pucat, dengan darah mengalir dari hidung dan mulut. Tubuh Bu Nurhayati terasa dingin ketika Surti menyentuhnya. Tidak, ibu, bangun bu, jangan tinggalkan Surti. Surti mengguncang tubuh ibunya, berharap masih ada respon. Namun yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Nafas Bu Nurhayati telah berhenti. Ibu! Surti memeluk tubuh ibunya yang kaku sambil menangis histeris. Air matanya membanjiri wajah ibunya yang tidak lagi bernyawa. Kenapa bu? Kenapa sekarang? Aku sudah dapat uangnya, kita bisa ke rumah sakit bu. Kenapa ibu nggak nunggu aku pulang? Tangisnya menggema di seluruh rumah, namun tidak ada yang menjawab. Hanya sepi yang menemaninya. Surti merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia merasa terlambat, meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Bu, aku janji akan menyelamatkan ibu, aku janji. Tapi kenapa semua ini harus terjadi? Katanya dengan suara yang pecah. Ia terus memeluk ibunya, menolak melepaskannya meskipun tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Di tengah tangisnya, Surti merasakan kepedihan yang tidak terlukiskan. Keputusannya untuk menjual tanah, pengorbanannya, semuanya terasa sia-sia. Kini ia benar-benar kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini. Pak, Bu, kenapa kalian ninggalin Surti? Air matanya terus mengalir, membasahi tubuh ibunya yang kini tidak lagi bisa mendengar tangisannya. Suara-suara kecil dari angin pagi seolah menjadi saksi bisu kesedihan mendalam yang merenggut Surti. Ia hanya bisa memeluk ibunya erat, berharap keajaiban datang meskipun tahu semua sudah terlambat. Sejak kematian kedua orang tuanya, Surti berubah total. Ia bukan lagi gadis ceria yang penuh semangat membantu ibunya atau berinteraksi dengan warga desa. Kini ia menjadi pendiam, jarang bicara, dan sering menyendiri. Hari-harinya dihabiskan dengan duduk di depan rumah, melamun sambil memandangi lahan kosong yang dulu ditanami kangkung oleh ibunya. Air mata yang dulu deras mengalir seolah sudah habis. Wajah Surti yang biasanya teduh kini tampak kosong, seperti menyimpan beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Warga desa pun mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, beranggapan bahwa Surti mungkin mulai kehilangan kewarasannya karena tidak kuat menanggung duka. Kasihan Surti ya, sejak ibunya meninggal dia jadi begitu, kata seorang ibu di warung. Kalau menurutku dia mungkin sudah gila. Coba lihat, sering melamun di depan rumah. Jangan ngawur, mungkin dirinya cuma belum terbiasa dengan kehidupannya sekarang, balas yang lain. Meski begitu, tidak semua warga bersikap buruk. Ada beberapa orang yang merasa iba dengan kondisi Surti, seperti Pak Kades, Pak Hardi, dan istrinya. Mereka sesekali datang membawa makanan untuk Surti, mencoba memberinya dukungan, namun Surti sering menolak dengan sopan. Terima kasih Pak Kades, Pak Hardi, tapi saya masih punya uang dari hasil jual tanah, saya bisa masak sendiri, katanya sambil datar. Pak Kades dan Pak Hardi hanya bisa saling tatap. Ia mengerti betapa sakitnya perasaan yang menyelimuti Surti. Mereka tidak ingin memaksakannya,
mungkin memang butuh beberapa waktu untuk dirinya bisa kembali ke kehidupan normal. Selain itu juga, Surti sering mengunjungi makam kedua orang tuanya saat malam hari. Beberapa sempat melihat dirinya duduk di antara makam kedua orang tuanya, memandangi nisan mereka dengan tatapan kosong. Hampir setiap hari Surti melakukan hal itu. Hingga pada suatu malam saat Surti melangkah menuju rumah setelah mengunjungi makam orang tuanya, rasa lelah dan kosong yang menghantui tubuhnya, namun pikirannya terus bergejolak. Ia bertanya-tanya kapan penderitaannya akan berakhir, atau setidaknya kapan ia bisa berdamai dengan takdir yang begitu kejam. Namun langkahnya terhenti ketika samar-samar terdengar suara tawa dan percakapan dari arah gubuk kecil di tepi desa. Cahaya remang-remang lampu minyak terlihat dari dalam, menembus malam yang gelap. Rasa penasaran bercampur curiga muncul di benaknya. Ia mengenal gubuk itu, tempat yang sering digunakan oleh pemuda desa untuk berkumpul, meski biasanya hanya saat siang hari. Surti mendekat perlahan, berhenti di balik semak-semak yang cukup lebat untuk menyembunyikan tubuhnya. Telinganya menangkap percakapan yang membuat nafasnya tertahan. "Aku gak nyangka Juragan Damar kasih bonus segini banyak." Suara Roni terdengar jelas, diiringi tawa lepas yang penuh kemenangan. Joko yang duduk di dekatnya menepuk pundak Roni sambil menyeringai. "Ya jelas, kita kan sudah melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Si Gunawan itu gak nyusahin lagi, dan sekarang tanahnya milik Juragan." Surti merasa darahnya mendidih. Mereka sedang berbicara tentang bapaknya. Hatinya berteriak marah, tapi ia tetap diam, menahan diri agar tidak gegabah. "Tapi apa kalian gak takut ketahuan kalau misalnya pihak berwajib atau warga tahu kalian yang melakukannya?" Suara salah satu dari dua orang lainnya terdengar sedikit khawatir. Roni tertawa keras, membalas dengan menimpuk kulit kacang ke arah pria itu. "Kamu ini penakut banget. Kamu pikir Juragan Damar bakal biarin kita celaka? Ya nggak mungkin. Uang dia banyak, semua bisa diatur. Polisi, mereka bisa dibungkam. Warga, mereka nggak tahu apa-apa." "Iya, zaman sekarang uang itu segalanya. Bahkan kalau kita ditangkap sekalipun, tinggal kasih sedikit, pasti langsung dilepas. Siapa sih yang nggak suka duit?" Sombong Joko mengganggu. Tapi tetap saja, pria itu mencoba membantah, suaranya terdengar ragu. Sudah, jangan sok suci." Joko memotong, matanya berbinar penuh rasa percaya diri. "Kalau kamu mau hidup enak, ya kamu harus tahu caranya. Kadang-kadang harga diri juga nggak ada artinya dibanding uang yang akan kita dapat. Lagian, siapa yang peduli soal martabat? Yang penting kita kaya." Ucap Roni tertawa. Mereka terus tertawa tanpa rasa bersalah sedikit pun. Membicarakan kematian Pak Gunawan seolah itu hanya candaan. Surti yang mendengar semuanya merasa tubuhnya gemetar hebat. Amarah dan dendam membuncah di hatinya, nafasnya terasa sesak. Tangan mengepal erat hingga kuku-kukunya menusuk telapak tangannya. "Jadi mereka yang membunuh bapak," pikir Surti. Matanya dipenuhi air mata kemarahan. Namun ia sadar dirinya hanyalah seorang wanita biasa. Melawan mereka secara langsung bukanlah pilihan. Dengan hati yang diliputi kebencian, ia segera kembali ke rumah. Di rumah, Surti duduk termenung di depan meja. Pikirannya berkecamuk, dendam menyelimuti hatinya. Namun ia tahu ia tidak akan bisa menghadapi mereka secara fisik. Tiba-tiba ia teringat sesuatu yang pernah diceritakan almarhum bapaknya. "Mbak Kakung dulu orang yang sangat disegani di desa ini, Nak," kata Pak Gunawan suatu ketika. "Dia penganut ilmu kejawen yang ilmunya sangat tinggi. Dulu katanya, Mbah Kakung bahkan bisa membunuh tanpa menyentuh." Surti teringat bahwa bapaknya pernah menyimpan beberapa buku dan kitab milik Mbah Kakung di gudang kecil rumah mereka. Sore itu setelah selesai mengurus ladang, Pak Gunawan mengajak Surti ke gudang kecil di belakang rumah. Gudang itu sudah lama tidak dibuka, penuh dengan barang-barang peninggalan Mbah Kakung, ayah dari Pak Gunawan. "Ayo Surti, bantu bapak beres-beres. Kita pindahkan barang-barang Mbah Kakung ke dalam kotak kayu biar nggak berantakan," kata Pak Gunawan sambil menggendong sebuah karung kecil yang berisi kain-kain lama. Surti mengangguk, membawa sapu lidi untuk membersihkan debu-debu yang menempel di lantai gudang. "Memangnya kenapa, Pak? Barang-barang Simba harus dirapikan, kan nggak pernah ada yang ganggu di sini." Pak Gunawan terkekeh, kemudian berjongkok untuk membuka kotak kayu besar di sudut gudang. "Barang-barang ini memang nggak ada yang ganggu.
Tapi Bapak nggak mau kalau sampai ada yang nemu dan iseng-iseng makai. Barangnya Simba itu ya bukan barang biasa. Surti berhenti menyapu, memandang bapaknya dengan penasaran. Barang biasa? Maksudnya gimana, Pak? Pak Gunawan mengeluarkan beberapa kain yang terlipat rapi dari kotak itu, lalu menunjukkan pada Surti. Lihat ini, Nak. Kain itu berwarna hitam pekat dengan motif aksara Jawa yang tersulam menggunakan benang emas. Di sisi kain terdapat raja berupa simbol-simbol aneh yang tidak Surti kenali. Ini kain apa, Pak? Kok tulisannya nggak kayak tulisan Jawa biasa? Tanya Surti, menyentuh kain itu dengan hati-hati. Kain ini dulu dipakai Simbah Kakung waktu semedi. Katanya ini pelindung dari gangguan makhluk halus. Simbah Kakung itu orang yang ilmunya tinggi, Nak. Dia penganut kejawen, paham betul soal dunia yang gak kasat mata. Pak Gunawan melipat kembali kain itu dengan cermat, memasukkannya ke dalam kotak kayu lain, sementara Surti melanjutkan merapikan barang-barang lain. Ia menemukan sebuah kitab tua dengan sampul hitam yang sudah usang. Pak, ini apa? Surti menunjukkan kitab itu kepada bapaknya. Pak Gunawan yang sedang menata barang-barang terkejut melihat kitab itu di tangan Surti. Dengan sigap ia merampas kitab tersebut dan memeluknya erat. Jangan baca ini, Surti. Ini bukan buku yang boleh sembarangan dilihat. Surti mengernyit, merasa heran dengan reaksi bapaknya. Kenapa, Pak? Kan cuma buku. Apa itu punya Simba juga? Pak Gunawan menghela nafas panjang. Ia memandang kitab itu dengan ekspresi campuran antara hormat dan takut. Ini kitab yang Simba tinggalkan. Isinya ilmu-ilmu yang nggak main-main. Kalau dipakai oleh orang yang salah, bisa bawa celaka. Simba dulu nyimpan ini buat jaga-jaga, tapi Bapak nggak pernah berani buka. Kalau begitu kenapa nggak dimusnahkan saja, Pak? Tanya Surti polos. Bukan perkara mudah, Nak. Kitab ini bukan cuma benda biasa. Ada yang percaya kalau benda kayak gini punya penghuni. Kalau kita coba musnahkan tanpa ilmu yang cukup, malah kita yang celaka. Surti hanya mengangguk. Meski ia belum sepenuhnya mengerti, bapaknya kemudian memasukkan kitab itu ke dalam kotak kayu besar, lalu menguncinya rapat-rapat. Dengar, Surti, kalau suatu hari Bapak udah nggak ada, jangan pernah main-main sama barang-barang ini ya. Biarin saja mereka di sini, jangan dibuka, apalagi dipakai. Pesan Pak Gunawan tegas, memandang Surti dengan penuh kesungguhan. Surti mengangguk pelan. Iya, Pak, Surti janji. Hari itu mereka menyelesaikan merapikan barang-barang di gudang dengan hati-hati. Namun di dalam hati kecilnya, Surti merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya ada di dalam kitab hitam itu. Dan kenapa bapaknya begitu melarangnya untuk menyentuhnya. Buku itu pasti bisa membantuku untuk membalas dendam pada si Damar dan anak-anak buahnya. Malam itu Surti menyalakan lentera kecil dan berjalan menuju gudang belakang rumah. Hujan gerimis yang mengguyur desa hanya memperdalam keheningan, membuat langkahnya terasa berat namun penuh tekad. Gudang itu sudah lama tidak dia masuki sejak bapaknya meninggal, dan malam ini ia memutuskan untuk membuka kembali barang-barang peninggalan Mbah Kakung yang dulu dilarang keras untuk disentuh. Ia mendorong pintu gudang yang sudah lapuk. Bunyi derit pintu terdengar menyayat, mengisi udara dingin malam itu. Debu-debu berterbangan saat ia menggeser beberapa barang untuk menemukan kotak kayu yang diingatnya pernah digunakan bapaknya, menyimpan barang-barang milik Mbah Kakung. Dengan penuh hati-hati Surti membuka kotak kayu yang penuh dengan kain dan benda-benda lainnya. Tangannya dengan sabar menyelami setiap sudut kotak hingga menemukan tumpukan buku-buku tua yang sudah usang. Sampulnya mengelupas, lembarannya terlihat rapuh, dengan aksara Jawa kuno yang menghiasi setiap halaman. Salah satu buku mencuri perhatian Surti. Sebuah kitab kecil bersampul hitam pekat, dengan ornamen raja yang samar-samar terpampang di bagian depan. Ia mengenali kitab itu, buku yang dulu disingkirkan bapaknya dengan wajah tegang. Perlahan ia membuka halaman pertama. Tulisan aksara Jawa bercampur bahasa Jawa Tengahan tampak memenuhi halaman itu. Beberapa kata masih dapat ia pahami. Ia membaca dengan seksama, melewati lembar demi lembar hingga sampai pada sebuah bab yang membuatnya terpaku. Aji Kroda Sukma. Tulisan itu terukir dengan tinta merah yang pudar. Penjelasan di bawahnya membuat Surti merasakan desiran aneh di punggungnya. Kroda Sukma, ilmu yang menghubungkan jiwa dengan energi gaib dari dimensi lain.
Kroda berarti marah atau emosi berlebihan yang lahir dari rasa sakit hati atau dendam atau ketidakpuasan. Sukma adalah jiwa atau roh yang menjadi perantara kehidupan. Dengan aji Kroda Sukma, roh jahat dapat dibangkitkan untuk membalaskan dendam melalui kemarahan dan kebencian yang mendalam. Namun untuk memanggil roh jahat ini dibutuhkan perantara. Jiwa orang yang mati karena pembunuhan atau bunuh diri. Jiwa-jiwa ini dianggap memiliki ikatan kuat dengan dunia karena meninggalkan kehidupan dengan cara tidak wajar. Diselimuti rasa sakit atau dendam yang belum terselesaikan. Karena itu, mereka mudah dipengaruhi untuk menjadi pembalasan dendam bagi sang pemanggil. Penjelasan itu membuat jantung Surti berdegup lebih kencang. Pikirannya langsung teringat pada bapaknya, Pak Gunawan, yang meninggal dengan tragis dibunuh secara keji. Ia melanjutkan membaca tentang ritual pemanggilan Kroda Sukma. Ritual harus dilakukan di lokasi yang memiliki hubungan erat dengan kematian korban atau benda yang terkait langsung dengan kematiannya. Media perantara tersebut harus digunakan dalam ritual. Benda ini harus dibasuh dengan perasan jeruk nipis, dilumuri darah ayam hitam, dan dikuburkan di makam korban. Ritual ini hanya dapat dilakukan pada malam Jumat Kliwon, waktu yang diyakini di mana orang-orang melakukan hal spiritual. Salah satunya adalah waktu yang kuat dalam melakukan ilmu hitam. Penggunaan aji Kroda Sukma juga harus membaca mantra pemanggil yang harus diucapkan dengan jelas, disertai pernyataan keinginan pemanggil. Roh jahat yang dipanggil akan menjelma menjadi sosok gaib yang tunduk pada keinginan pemanggil. Namun pemanggil harus siap menghadapi konsekuensi besar jika gagal mengendalikannya. Surti merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dibacanya. Pikiran Surti langsung teringat pada parang yang masih tertancap di kepala bapaknya saat kematiannya. Parang itu disingkirkan oleh warga desa, tapi tidak pernah dibuang atau dikubur karena dianggap sebagai barang bukti. Parang itu kini tergeletak di sudut dapur rumah, penuh dengan noda darah yang sudah mengering. Ia berdiri meninggalkan gudang dengan membawa kitab itu. Langkahnya terasa berat, tapi tekadnya sudah bulat. Sesampainya di dapur, ia menyalakan pelita untuk mencari parang tersebut. Parang itu masih ada, tergeletak di atas rak bambu dengan bekas darah yang masih melekat. Dengan tangan gemetar, Surti meraih parang itu. Jari-jarinya merasakan dinginnya parang yang menjadi saksi bisu kematian bapaknya. Ia menggenggam parang itu erat-erat, matanya tertuju pada kalender di dinding rumah. Ia mencari tanggal Jumat Kliwon terdekat. 4 hari lagi, bisiknya pelan. Ia tahu malam itu akan menjadi penentu segalanya. Jika ini berhasil, ia akan membalaskan dendamnya kepada mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Namun ia juga sadar bahwa ilmu seperti ini tidak main-main. Surti memandang parang itu sekali lagi, lalu kitab di tangannya. Di sudut pikirannya ada ketakutan yang terus menghantui. Apakah ia siap menghadapi konsekuensi dari jalan yang telah ia pilih? Namun bayangan wajah bapaknya yang bersimbah darah terus menguatkan tekadnya. Ia harus melakukannya, tidak ada jalan lain. Surti menghabiskan beberapa hari terakhir mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan ritual Kodra Sukma. Ia tahu betul ini bukan perkara mudah, terutama karena bahan-bahan yang diperlukan tidak sembarangan. Pertama, ia mencari kembang 7 rupa. Surti mendatangi pasar kecil di desa tetangga. Para pedagang memandanginya aneh saat ia meminta bunga-bunga itu dalam jumlah cukup banyak. Mereka berpikir mungkin ia hendak mengadakan acara besar seperti syukuran atau kenduri. Tanpa banyak bicara, Surti membayar semua bunga yang ia butuhkan dan segera pulang. Kemudian ia mencari jeruk purut yang kebetulan ditanam oleh seseorang tetangga. Surti mendatangi rumahnya dan meminta beberapa buah. "Ambil saja Surti, jeruk purut ini nggak mahal," kata tetangganya. Tersenyum ramah, namun Surti bersikeras membayarnya 3 kali lipat dari harga pasar. Tetangganya terkejut, tapi akhirnya menerima uang itu tanpa banyak tanya. Bagian paling sulit adalah mendapatkan ayam hitam. Surti tahu ayam jenis itu belum pernah ia lihat di pasar desa Wulungjati. Namun Surti tidak menyerah begitu saja. Dirinya mencari orang yang menjual ayam hitam di pasar desa sebelah. Ia berharap di sana dapat menemukannya. Pukul 5 pagi Surti berangkat menuju pasar desa sebelah. Ia berkeliling menanyakan satu persatu ke setiap penjual hewan ternak. Namun tidak satupun dari mereka menjualnya. Surti bingung harus mencari kemana lagi. Hingga tiba-tiba pedagang terakhir yang ia temui berucap,
Kalau ingin membeli ayam hitam, coba saja mbaknya ke desa Tanjung Kidul. Di sana ada satu orang yang ternak ayam hitam, namanya Mbak Juki. Rumahnya berada di pinggir kali Tanjung, ucap pedagang itu. Mendengar itu Surti menjadi sedikit lega. Masih ada harapan untuk dirinya mendapatkan ayam hitam. Surti berterima kasih kepada pedagang itu, lalu segera pergi menuju tempat yang dimaksud pedagang itu. Desa Tanjung Kidul adalah desa yang bersebelahan dengan Wulung Jati. Meski tidak begitu hafal mengenai jalannya, namun Surti masih mengingat sewaktu bapaknya dulu mengajaknya berkeliling desa itu menggunakan sepeda. Setelah beberapa kali bertanya dengan warga Tanjung Kidul, akhirnya Surti tiba di sebuah rumah dekat dengan Kali Tanjung. Terlihat seorang parubaya sedang membeli makan ayam di halaman rumahnya. "Permisi, apa benar ini rumah Mbak Juki?" tanya Surti pada orang itu. "Iya, Nduk, benar. Ada apa mencari saya?" jawab Mbak Juki. Surti melirik ke arah kandang ayam. Di sana masih ada beberapa ekor ayam hitam. "Saya ingin membeli ayam hitam, Pak," ujar Surti mengutarakan tujuannya. "Untuk apa kamu ingin membeli ayam ini?" tanya peternak itu, sedikit penasaran. "Untuk acara adat," jawab Surti singkat. Dengan semua bahan di tangannya, Surti pulang ke rumah. Malam itu ia memandangi parang bapaknya yang masih ada noda bekas darah di bilahnya. Tangannya gemetar saat menyentuh benda itu, mengenang tragedi yang merenggut kebahagiaannya. Hari yang ia tunggu akhirnya tiba. Malam itu sunyi, langit kelam, bulan samar tertutup awan. Tepat di malam Jumat Kliwon, Surti berangkat ke makam Pak Gunawan dengan tekad yang sudah bulat. Ia membawa semua bahan, parang bapaknya, jeruk purut, ayam hitam, dan kembang 7 rupa. Sesampainya di makam, Surti menyalakan lampu minyak yang ia bawa. Cahaya kecil itu berkedip lemah diterpa angin malam, tetapi cukup untuk menerangi galian kecil di samping makam Pak Gunawan. Dengan tangan telanjang ia mulai menggali tanah di dekat nisan. Tanah yang dingin dan basah melekat di jari-jarinya. Tapi Surti tidak peduli. Setiap tanah yang ia ambil terasa berat, seakan-akan beban hidupnya tergali bersama tanah itu. Lubang itu akhirnya cukup dalam. Surti mengeluarkan parang milik bapaknya dari kain yang membungkusnya. Dengan hati-hati ia memeras jeruk purut ke bilah parang itu. Aroma asam memenuhi udara, menciptakan sensasi aneh yang menusuk hidung. Setelah itu ia mengambil darah ayam hitam yang sudah ia kumpulkan sebelumnya. Dengan perlahan ia menyiramkan darah itu ke bilah parang, membiarkannya meresap dan mengalir di sepanjang besi tajam itu. Lalu Surti menaruh parang tersebut ke dalam lubang. Ia mengambil kembang 7 rupa dan menaburkannya di atas parang. Setiap kelopak bunga ia letakkan dengan penuh perhatian, seakan merapalkan doa-doa dalam diam. Sambil menutup lubang itu dengan tanah, Surti mulai membaca mantra dari kitab peninggalan simbahnya. Mantranya dalam bahasa Jawa kuno, penuh arti mendalam yang Surti hanya pahami sebagian. Suaranya pelan, tapi setiap kata ia lafalkan dengan penuh niat. "Ya Sukmakroda, bangkitlah dari dendam ini, balaskan sakit hati dan luka yang mereka berikan kepada keluargaku, hancurkan juragan Damar dan setiap orang yang ada di sisinya," ucap Surti dengan suara bergetar penuh amarah. Selesai mengubur lubang itu, Surti merasakan angin dingin yang tiba-tiba bertiup kencang, seakan menjadi pertanda sesuatu telah berubah. Matanya tajam menatap makam Pak Gunawan, seolah meminta restu untuk apa yang telah ia lakukan. Dengan ritual yang selesai, Surti berdiri. Tekadnya kini sudah menyatu dengan rasa dendam yang membara di dadanya. Malam itu ia pulang ke rumah, membawa harapan dan kekuatan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu langit begitu gelap, awan hitam pekat menutupi bulan, membuat desa terasa lebih mencekam dari biasanya. Di rumah besar milik Juragan Damar, suasana sebaliknya, penuh tawa dan suara obrolan. Tengkulak bernama Pak Warto sedang duduk di kursi rotan di teras rumah Juragan Damar. Di atas meja beberapa lembar dokumen hasil panen tergeletak, ditemani botol minuman keras dan gelas yang sudah kosong. "Jadi begini Pak Warto," kata Juragan Damar dengan senyum penuh tipu muslihat. "Hasil panen tahun ini bagus, tapi harga di pasar turun drastis. Kalau mau jual ke saya ya harus rela harganya di bawah standar." Pak Warto mengernyitkan dahi, terlihat sedikit tidak nyaman. "Tapi Juragan, panen tahun ini susah. Banyak petani yang mengeluh soal pupuk mahal. Kalau harganya terlalu rendah, warga nggak bakal dapat untung." Juragan Damar terkekeh menepuk pundak Pak Warto.
Pak Warto, kita ini sama-sama pengusaha. Petani itu nggak perlu untung banyak, asal mereka bisa makan. Yang penting kita yang pegang pasar. Gimana? Pak Warto terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah juragan, tapi saya minta bonus buat kerjasama ini. Biar saya bisa kasih sedikit ke petani, supaya mereka nggak curiga. Juragan Damar tertawa lebar. Pak Warto memang pintar. Tenang saja, besok saya kasih bonus tambahan. Yang penting jangan sampai petani tahu soal permainan harga ini. Pak Warto pamit setelah percakapan itu. Ia menyalakan lampu minyak kecilnya dan berjalan pulang melewati jalan setapak yang gelap. Sepanjang jalan pikirannya penuh rencana licik. Tapi ada rasa lega karena kerjasamanya dengan juragan Damar semakin erat. Namun, langkahnya tiba-tiba berhenti. Di antara keheningan malam terdengar suara aneh, suara parang yang diseret di atas tanah. Suara itu datang dari arah semak-semak di sisi jalan. Pak Warto berhenti mencoba memastikan apa yang baru saja didengarnya. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya bergetar tipis. Tidak ada jawaban, hanya suara itu yang semakin jelas, mendekat perlahan. Pak Warto mengarahkan lampu minyaknya ke arah suara, matanya mencari-cari sesuatu di kegelapan. Dari kejauhan terlihat bayangan seseorang. Tubuhnya tinggi dan tegap, tapi langkahnya seperti terseret. Pak Warto menelan ludah. "Perampok, begal," pikirnya. Dengan gugup ia melangkah mundur perlahan, berusaha menjauh. Namun saat ia berbalik, sesuatu yang lebih mengerikan muncul di hadapannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.